Silakan Cici, tapi udah record. Ya udah. Shalom semuanya, Shalom Devon Queen, Vivendi dan Cici Jolin. Shalom Cici, Ya, shalom hari ini semuanya. kita mau memulai ibadah kita, walaupun hanya sedikit, mungkin nanti teman-teman yang lain juga akan menyusul. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Yuk, kita mau lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu kepada kami hari ini. Kalau sebentar kami anak-anak IHK Grow mau melaksanakan ibadah melalui Zoom online, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati juga teman-teman kami yang mungkin hari ini berhalangan, atau dari mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka dapat join ibadah Grow di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut hari ini Tuhan, ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama. Amin. Amin, amin. Keluar dari bangkuannya kita udah suka kita sama-sama. Nanti jangan lupa ya buat ikuti gerakan kakak. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang gunung hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, ku terbang 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 keluar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang gunung hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yeay, kasih tepuk tangannya. Kami percaya kami adalah kesayangan-Mu, Yesus. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu,
berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, bebagimu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Papi minta Koko Devon dong untuk kita doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Koko Devon. Ya, Papi Fendi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang memberikan firman ini kepada kami dan kami yang mendengarnya supaya kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam Yesus dan kita. Amin. Amin. Terima kasih Koko Devon. Oke, Papi hari ini akan membagikan firman Tuhan. Sebentar ya, Papi share ya. Oke, sudah kelihatan belum ya? Gambar Papinya dikecilin bentar. Oke, sudah? Sudah jelas belum? Halo. Belum ya? Wah, internet. Udah. Sudah ya? Oke, terima kasih semuanya. Hari ini Papi akan sharingkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sama-sama ya, kita persiapin alat tulis, kertas, atau buku, notes, kemudian ada pensil atau pulpen, kemudian pastikan yang ketiga kita berada di tempat yang tenang dan nyaman, ya jangan sampai berisik, ya kita nggak bisa catat nanti. Halo, shalom Koko Deren, selamat bergabung, kita baru memulai. Yang keempat, untuk mempersiapkan firman Tuhan ini, sebelum mendengar firman Tuhan, ayo kita sama-sama siapin hati, ya. Jangan kita main game atau makan, ya. Sama-sama kita ibadah, konsentrasi. Oke, Papi akan mulai ya. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Ini ada kelinci ya, Happy Easter ya, atau Selamat Paskah ya, bisa dikatakan Selamat Paskah. Paskah itu apa sih? Nah, hari ini Papi akan bawa renungan, firman Tuhannya diambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 8. Ya, nanti kita akan baca sama-sama juga. Nah, Papi kasih judul, Paskah itu bukti dari sebuah janji ya. Ayo sama-sama yang di rumah, ayo ngomong bukti dari sebuah janji. 1, 2, 3. Bukti
dari sebuah janji. Bukti dari sebuah janji. Yes, oke. Nah, kita mau tahu nih bukti itu apa sih? Ya, tadi ada bukti dari sebuah janji. Nah, bukti itu artinya apa? Nah, di sini arti dari bukti itu adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran dari sebuah peristiwa, ya. Kalau dikatakan juga bukti itu juga artinya keterangan nyata atau ada tanda, ya. Itu namanya bukti. Nah, contohnya apa sih, Papi? Aku nggak ngerti tentang bukti. Nah, kalau kita teman-teman, anak-anak grow, ya, kalau kita pergi ke bioskop, ya mungkin hari-hari ini bioskop udah buka ya. Kalau dulu pas pandemi awal-awal kita nggak bisa nonton bioskop. Tapi hari ini kita udah bisa nonton bioskop. Nah, kita boleh nggak langsung kita datang ke gedung bioskop, kita langsung ngomong sama mbaknya atau yang bapak penjaganya, Pak, aku mau nonton film. Ya, loh, nanti ditanyain, kamu udah beli tiketnya belum? Udah kok. Tapi kalau kita nggak ada bukti tiketnya, bisa masuk nggak kira-kira teman-teman IHK Grow? Nggak bisa ya. Ya, abangnya nggak mau percaya. Walaupun kita ngomongnya katanya, oh saya anaknya pendeta, saya pergi ke IHK Grow setiap minggu. Nggak percaya. Ya, harus ada bukti. Buktinya apa? Nah, adik-adik bisa lihat ya, yang di pojok kanan bawah. Nah, itu biasanya kalau kita nonton, ini kebetulan nontonnya di Transmart, nontonnya Habibie dan Ainun. Waduh, itu udah film lama ya. Jadi kalau ada bukti tiket untuk nonton bioskop seperti yang tadi di bawah ini, pasti apa? Pasti papa penjaganya kasih persilahkan kita masuk. Tapi kalau kita nggak ada bukti tiket, wah jangan ngomong masuk ya. Ya bisa-bisa diusir sama Pak Satpamnya gitu. Oke, next. Nah, tadi kita udah belajar ya tentang bukti ya, teman-teman di HK Grow. Nah, sekarang apa artinya janji? Nah, tadi kan bukti, yang kedua janji. Janji itu artinya ucapan yang menyatakan kesediaan atau bersedia, ya, mau, ya, atau dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi kalau kita ngucapin janji artinya kita menyatakan kesediaan, aku mau, ya. Dan bukan hanya mau, ya. Mau doang itu nggak cukup, mau dan sanggup untuk berbuat. Nah, contohnya apa sih? Tapi kalau kita janji, nah contohnya di bawah tuh. Contohnya kalau kita mau memberi, kalau kita mau menolong, kalau kita mau datang, kalau kita mau bertemu, ya kalau kita mau main. Contohnya misalnya, Papi janji sama Koko Devon misalnya. Yuk Koko Devon kita sama-sama pergi ke Ancol misalnya. Artinya apa? Artinya Papi mau pergi ke Ancol, Papi juga sanggup untuk pergi ke Ancol. Mestinya begitu ya. Orang yang berbuat janji itu atau orang yang ngucapin janji itu artinya kita bersedia atau mau dan kita juga sanggup. Kita bisa ya, sanggup itu bisa. Nah, gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Kalau kita janji mau nolong misalnya, berarti kita mau menolong dan juga apa? Sanggup untuk menolong. Ya, kayak gitu sama semua. Janji bertemu, janji bermain, janji dan lain-lain ya. Nah, itu artinya janji. Teman-teman IHK Grow pasti udah ngerti dah tentang janji. Nah, nih Papi mau bagiin yang ini nih. Janji dan realisasi. Realisasi maksudnya apa, Pi? Janji itu ditepatin atau enggak? Nah, realisasi itu artinya setelah kita berjanji, teman-teman IHK Grow. Cuman janji doang, tapi kalau enggak direalisasi artinya cuman janji-janji doang. Nah, janji dan realisasi itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, tidak ditepatin. Ya, orang udah janji, tapi enggak ditepatin. Contohnya apa? Misalnya, kita diajakin sama papi mami kita nih. Papi mami kita janji, Devon, Queen, nanti kalau misalnya nanti kamu naik kelas, kamu ranking 1, papi mami ajakin kamu pergi ke Bali misalnya gitu ya. Ini ceritanya papi mami Fendi ini. Ya, tapi ternyata setelah Devon naik kelas, Devon ranking 1, nggak ditepatin. Boro-boro jalan-jalan gitu ya. Lupa ya. Wah, itu namanya apa? Orang yang tidak menepati janji alias apa? Tukang bohong. Kalau orang bilang tukang gombal atau siapa lagi ada ngomong PHP. Ya, tuh. Nah, contohnya orang yang suka bohong siapa? Nah, tuh di samping kanan tuh kelihatan tuh ya, ada gambar apa? Tokoh kartun namanya siapa? Ingat nggak namanya siapa nih yang ini nih? Pinocchio.
Pinocchio, iya Koko Darren pinter 100 buat Koko Darren ya. Pinocchio itu sukanya bohong, ya janji tapi bohong nggak ditepatin, makanya hidungnya Jadi hidungnya panjang. Iya, nah itu salah satu contoh anak yang tidak baik. Nggak boleh ya anak-anak IHK Grow kalau udah janji harus ditepatin. Yang kedua, ada orang janji tapi setengah-setengah ya. Contohnya kayak gimana sih? Nah, misalnya ada orang nih ngajakin ya, papi maminya ngajakin ya, ayo kita pergi nanti ke Bali misalnya gitu ya. Pas lagi hari H-nya setelah sudah selesai sekolah, sudah selesai naik kelas, selesai dapat ranking 1, pergi sih, tapi nggak pergi ke Bali, tapi perginya ke kebun binatang. Waduh, katanya janjinya ke Bali, tapi perginya ke kebun binatang. Itu ditepatin nggak, Devon? Kalau Devon ditepatin nggak? Kalau janjinya ke Bali, janjinya ke pantai, malah ke kebun binatang. Ditepatin nggak? Enggak. Enggak ya, setengah ditepatin. Kenapa? Setengahnya artinya diajak sih jalan-jalan, tapi nggak ke tempat yang dijanjiin, setengah ya. Jadi setengah ditepatin, setengah enggak gitu ya. Kedua ini setengah-setengah. Nah, ada yang ketiga nih yang bagus. Yang ketiga ini anak-anak IHK Grow harus belajar. Yang ketiga artinya janji itu ditepatin, janjinya dipegang, janjinya dibuktikan. Nah, contohnya apa? Kalau udah janji, bener-bener dilakukan. Kalau Devon misalnya janji sama temen, yuk aku mau belajar sama-sama jam 4 misalnya, habis IHK Grow ya, harus tepatin waktunya jam 4, jangan nanti mundur, jangan lelet, atau lupa. Wah, itu nggak boleh, itu nomor 1 atau nomor 2. Janji harus ditepatin. Nah, janji yang ditepatin menimbulkan apa? Kepercayaan. Ya, coba kalau misalnya Papi Fendi kalau janji-janji sama Devon misalnya janjiin apa gitu, tapi nggak ditepatin. Devon kira-kira mau percaya nggak kalau Papi janji-janji lagi? Nggak mau ya. Kita juga kalau punya teman, kalau cuma janji doang tapi nggak tepatin, wah kita nggak mau percaya kamu tukang bohong, kamu Pinocchio gitu, PHP gitu. Misalnya gitu ya. Oke, itu artinya janji dan realisasi. Yuk, Papi kasih lihat. Nah, tadi udah kita belajar bukti, kita udah belajar janji. Nah, yang ketiga ini Paskah. Nah, Paskah itu apa, Pi? Nah, Paskah itu ada di dalam Alkitab, itu ada di dua nih, ada 2 cerita, di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu apa sih? Nah, Paskah di dalam Perjanjian Lama juga ada ya di kitab Keluaran ya, ada di zaman Musa. Pada waktu itu, kalau teman-teman IHK Grow ingat, itulah ke-10 dari apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa ya, karena waktu itu bangsa Israel lagi dijajah oleh orang Mesir ya. Orang Mesir itu nggak kasih orang Israel pergi ya. Jadi istilahnya diperbudak, dikerjain gitu. Nah, Tuhan itu suruh Musa kasih tahu sama Firaun, sama raja orang Mesir, kalau kamu nggak kasih orang Israel atau umatku pergi, nanti tulah itu nanti ada 10 tulah. Nah, orang Firaun itu bebel ya, maksudnya nggak mau, pokoknya tetap enggak, sekali nggak boleh gitu. Nah, sampai tulah 1 sampai 9 itu Raja Firaun tuh tetap nggak mau. Ya, tulah ke-10 itu kalau teman-teman ingat apa? Tulah yang namanya kematian anak sulung ya. Tapi sebelum tulah itu dijalankan, Tuhan kasih tahu sama Musa begini. Musa, kamu kasih tahu sama bangsa Israel, sebelum tulah yang nomor 10 ini Tuhan jalanin, ya, kamu sama bangsa Israel semua itu di pintu rumah kamu diolesin sama darah anak domba. Tuh, lihat ya di sebelah kiri ya. Papi kasih lihat gambarnya itu. Jadi ada darah tuh, atas pintu, kanan, kiri itu ada darah anak domba ya, dipakein hisop. Nah, tugasnya apa sih darah anak domba ini? Nah, dari depan pintu itu kasih tanda ya, tuh lihat di sebelah kanan. Jadi ketika malaikat Tuhan jalan ke negara Mesir, negeri Mesir, waktu itu kan ada bangsa Israel sama bangsa Mesir. Nah, kalau si malaikat ini ngelihat di pintu rumahnya ada darah, nah malaikatnya ini tuh lewatin. Nah, namanya makanya Paskah. Paskah itu sebenarnya bahasa aslinya Passover, dilewatin, dilalukan. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya
malaikat maut ini harusnya membunuh anak sulung ya, semua yang paling besar ya, sulung itu kan yang paling kakak, yang paling tua ya, harusnya dibunuh ya. Ketika malaikat itu melihat ada darah, malaikat itu melewati ya, artinya tidak ada maut, tidak ada celaka yang terjadi atas rumah yang ada darahnya ya, jadi dilewatin ya, namanya makanya Passover atau Paskah ya, jadi dilewatin, dilalukan dari maut, itu arti Paskah dalam perjanjian lama ya. Jadi biar adik-adik tahu semua nih anak IHK Grow, Paskah itu apa? Paskah itu artinya dilalukan, dilewatin sama maut ya, jadi nggak jadi mati ya adik-adik ya, IHK Grow ya. Oke, nah sekarang kita ngelihat cepet aja Paskah dalam perjanjian baru ceritanya gimana sih? Nah, Papi kasih lihat nih ya. Paskah dalam perjanjian baru dalam Matius 28 ayat 1 sampai 8. Papi nggak baca panjang-panjang ya, Papi langsung cepet aja nih. Teman-teman bisa lihat di depan. Setelah hari Sabat lewat atau hari Sabtu lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, jadi udah hari Minggu nih, pergilah Ibu Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Waktu itu Tuhan Yesus sudah disalibkan dan sudah mati ya, dikuburin ya, dikuburkan di kubur batu gitu. Nah, terjadilah yang di nomor di ayat 2, terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan duduk di batu itu dan menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Jadi di situ di Israel nggak kayak kita teman-teman ya, IHK Grow ya, bukannya kuburan itu bukan ditaruh di tanah, enggak, di situ dulu ditaruh di dalam goa. Nah, supaya goanya itu nggak bau ya, supaya mayatnya nggak bau, di depan pintu goanya itu digulingin batu biasanya. Batunya gede banget ya, batunya berat dan besar ya, lebih gede daripada orang dewasa gitu. Nah, yang ketiga ayat 3, wajahnya ini wajah malaikatnya bagaikan kilat ya, artinya terang sekali dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, penjaga-penjaga yang melihat malaikat itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati ya, saking takutnya ya. Ayat 5, tetapi malaikat itu berkata kepada si Ibu Maria ya, kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Nah, ayat 7 dikatakan, segeralah pergi dan katakan pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Ya, malaikat ini ngomong sama Ibu Maria, ya, kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan penuh sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Nah, sekarang tadi seperti Papi punya judul, Paskah itu adalah bukti dari sebuah janji. Nah, janji yang mana? Emang Tuhan janji sama kita? Mana buktinya? Kan kalau janji ditepatin harus ada apa? Harus ada bukti ya. Kan seperti tadi dibilang ya, kalau kita beli tiket nonton ada buktinya, karcisnya ya, ada tiketnya. Sama Tuhan Yesus itu katanya melalukan dari maut. Mana buktinya? Nah, ini ada dua bukti yang Papi mau bagiin ke kita. Paskah itu bukti dari janji yang ditepatin. Janji yang mana Tuhan Yesus tepatin? Nah, yuk kita lihat yang pertama. Yang pertama, aduh ketutupan ya. Gambar Papi ketutupan. Bentar, Papi pindah dulu ke dalam gua. Oke. Oke, yang pertama, yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama adalah bukti yang pertama, kuasa menang atas maut. Nah, kuasa menang atas maut. Bukti yang pertama ini ternyata bukti kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa menang atas maut. Buktinya apa sih? Nih ayat 5, Papi bacain ya. Nanti kok siapa nih ya? Cece Casey deh bacain ayat 6. Apa ayat 5 ayat 6 boleh dah Cece Casey yang bacain aja. Yuk, yang pertama adalah kuasa menang atas maut. Di ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Di ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah pergi. Oke, terima kasih Cece Casey ya. Tuh,
malaikatnya ngobong nih sama perempuannya. Ingat ya, perempuan itu adalah perempuan Ibu Maria dan Ibu Maria yang lain. Di situ dulu ada banyak perempuan-perempuan yang mau lihat kubur Yesus. Nah, ketika nyampe ke kuburan, tadi dikatakan ada gempa bumi, ada malaikat, ya, kuburnya kosong. Nah, perempuan-perempuannya kan nanya, kalau memang orang meninggal, mestinya kan mayatnya kan ada di dalam ya. Nih, ini seperti ini nih. Buat anak-anak IHK Grow biar tahu kuburan orang Israel, orang Yahudi gimana. Nah, seperti ini. Ini di dalam goa nih situasinya. Di depan pintu goa itu ada bola batu tuh, ada buat apa sih? Buat segel ya supaya mayatnya tuh nggak keluar. Nah, kondisinya ketika Maria sampai, ini udah gempa bumi. Batunya udah terguling, ya, pintu batunya udah terguling. Nah, di dalamnya itu kosong. Nah, kan bingung dia. Nah, malaikatnya ngomong sama Ibu Maria. Dia ngomong begini, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Ini maksudnya apa sih? Ya, Tuhan Yesus itu memberikan kita sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus itu menang atas maut. Ya, Paskah itu artinya kemenangan Tuhan atau kuasa Tuhan itu menang atas maut, ya. Kalau kita tahu ya teman-teman ya, manusia itu lahir pasti mati. Ya, kalau teman-teman lihat di rumah sakit, kalau orang udah sekarat ya, udah hampir menggap-menggap, udah antara mau mati, mau hidup gitu ya, antara hidup dan mati. Kalau dia terakhir-terakhir misalnya nih ya, dirawat di dokter misalnya di ICU gitu. Ada orang ternyata meninggal. Kira-kira dokter ketemu sama keluarganya atau ada kakaknya, adiknya atau orang tuanya atau anak-anaknya. Dokter itu kan ngomong begini, "Maaf Bapak, Ibu, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa, tapi saya tidak bisa membantu bahwa ya ternyata anak ibu, orang tua ibu, kakak ibu atau adik ibu ternyata meninggal." Nah, artinya apa? Dokter itu tidak berkuasa untuk menghalangi maut. Manusia itu punya keterbatasan. Dia cuma bisa berbuat yang terbaik, tapi nggak bisa kalahin maut. Tapi dengan peristiwa Paskah, kita percaya Tuhan Yesus itu punya kuasa menang atas maut. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, menang atas kematian, membuktikan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus tuh ada dua peristiwa di Paskah. Yang pertama ada menggulingkan batu yang berat. Artinya apa? Persoalan yang mustahil, yang berat, yang seperti batu kubur yang di depan ini itu bisa terguling. Ya, itu kalau orang Israel masukin batu ini buat segel goa itu perlu 14 orang kira-kira loh untuk taruh batunya ini untuk nutupin pintu goa. Tapi Tuhan Yesus itu bisa menggulingkan batu yang berat ini nggak perlu siapa-siapa. Dia cukup melakukan ada gempa bumi, ada malaikat, itu langsung batunya terguling sendiri. Ini membuktikan kuasa Tuhan itu menang, menggulingkan permasalahan kita, menggulingkan persoalan kita. Yang kedua juga dia bukan hanya menggulingkan persoalan, dia bangkit, dia hidup, dia keluar dari kubur. Artinya apa? Kematian tidak menguasai dia. Wah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang cuma sekedar berteori, bukan hanya Tuhan yang berkata, "Oh, saya punya kuasa atas bumi, atas sorga." Dia ngomong seperti itu memang benar. Tapi kalau kita nanya, buktinya mana? Nah, Paskah itu adalah salah satu bukti kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa menang atas maut. Sama-sama kita katakan menang atas maut. 1, 2, 3. Menang atas Menang maut. atas maut. Yes, ya. Ingat-ingat ya, Paskah adalah kuasa menang atas maut ya dari Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, Paskah itu punya bukti apa sih ya Tuhan Yesus? Ya, yang kedua ini yang terakhir. Kepastian firman-Nya. Ada Cece Jolin ya? Cece Jolin bisa bantu Papi? Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin, amin. Terima kasih Cece Jolin. Nah, ini adalah perkataan malaikatnya. Dia bilang sama Maria, "Maria tolong pergi, kasih tahu sama murid-muridnya. Tuhan telah bangkit dari antara orang mati." Tadi yang kita ngomong. Paskah itu artinya Tuhan punya kuasa
menang atas maut, ya, menang atas kematian. Orang yang bilang nggak bisa, mati itu nggak bisa dihindarin. Tapi Tuhan membuktikan dia punya kuasa menang atas kematian. Yang kedua, Tuhan juga membuktikan bahwa Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Atau artinya apa? Semua yang diucapkan Tuhan lewat perkataan di Alkitab, itu pasti digenapin, pasti dibuktikan, pasti terjadi. Amin. Ya, jadi contohnya dari mana? Ya, kalau kita melihat ayat 7 dari Matius 28 ayat 7, kita harus mundur 8 ayat sebelumnya, 8 pasal sebelumnya. Nah, janji daripada Tuhan Yesus atau perkataan sebelumnya, sebelum digenapin ini yang tadi Cici Jolin baca, itu dari Matius 20 ayat 17 sampai 19. Yesus sebelum disalibkan, Yesus sudah pernah ngomong sama murid-muridnya. Contohnya apa? Nih ayat 17 sampai 19. Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia manggil 12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi menuju Yerusalem, anak manusia, Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala, mereka akan menjatuhi Yesus hukuman mati, mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Nah, yang paling terakhir nih ada kata-kata apa? Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ya, dicatat ya, paling terakhir kata-katanya. Hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Sebelum Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem, sebelum dia disiksa, sebelum ia ditangkap, sebelum ia dipenjara, sebelum ia disalibkan, sebelum ia masuk ke dalam kubur, sebelum dia mengalami kemaut, Tuhan Yesus itu udah ngomong sebelumnya. Ya, dia ngomong begini, hari ketiga, aku akan bangkit. Wow, luar biasa ya. Nah, artinya apa? Artinya itu kepastian firman-Nya. Ayat yang kedua ini, poin kedua ini adalah bukti. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya pasti digenapin. Jadi kita harus percaya kalau kita baca Alkitab, ada janji Tuhan kalau Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, ingat, Dia itu sudah pernah membuktikan perkataannya. Dia bukan PHP, dia bukan tukang bohong, dia bukan tukang gombal. Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Oleh karena itu kita bisa percaya dengan pasti bahwa kalau Tuhan Yesus janji menyertai Devon, menyertai Cece Kesia, menyertai Cece Jolin, menyertai Koko Deren, menyertai Koko Nael, menyertai Papi Fendi, dia pasti menggenapinya. Dia pasti melakukannya. Dia pasti ada di sisi kita, ya. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh lagi melukain hati Tuhan, ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Paskah itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan Dia kerjakan. Amin. Nah, jadi yang terakhir, Papi simpulin. Paskah adalah bukti dari janji. Ya, janji apa? Yang pertama, ya, ingat-ingat lagi nih ya. Tuhan Yesus memiliki kuasa menang atas maut. Sama-sama katakan memiliki kuasa menang atas maut. Memiliki kuasa menang atas maut. maut. Oke, yang kedua, percayalah Tuhan pasti mengenapi janjinya. Sama-sama katakan pasti mengenapi janjinya. 1, 2, 3. Pasti mengenapi janjinya. Bukannya mudah-mudahan, bukannya semoga, bukannya mungkin, ya, bukannya mungkin. Kalau mungkin, semoga, moga-moga artinya bisa iya, bisa enggak. Tadi seperti tadi yang dibilang ya, janjinya bisa iya, bisa enggak pasti. Tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, pasti ya digenapi. Itu aja 2 kunci yang kita dapatkan hari ini, bukti dari janji Tuhan. Dalam di Paskah kita bisa bersukacita, kita bisa percaya kalau Tuhan Yesus punya kuasa menang atas maut, Dia pasti tolong kita semua. Yang kedua, kita juga harus percaya, kita harus bersukacita kalau Tuhan Yesus pasti mengenapi janjinya. Amin. Mari kita sama-sama kita taruh catatan kita. Ayo kita sama-sama berdoa. Papi minta Cece Jolin bisa doa firman dan doa tutup. Silakan Cece Jolin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan, agar kami bisa dapat mengerti firman yang disampaikan tadi dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Cici Jolin. Papi kembalikan ke Cekesia ya. Silakan Cekesia. Ya, thank you Papi Fendi yang udah bawain firman Tuhan pada hari ini. Jadi tadi ingat gak yang pertama mana nih? Devon catat ya tadi sama Queen ya, aku lihat ya. Iya, pakai HP. Iya, yang pertama adalah kuasa menang. Nah, kuasa menang atas maut. Nah, terus yang kedua, Adalah Tuhan pasti kepastian dari firman-Nya Tuhan Yesus. Nah, teman-teman udah belajar kalau arti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu yang udah diajarin tadi sama Papi Fendi ya. Kita sebagai anak-anak IHK Grow harus bisa tetap mengucap syukur sama Tuhan karena kenapa kita nih sebagai orang Kristen kita punya Tuhan yang bangkit, punya Tuhan yang hidup. Keren banget ya, teman-teman. Nah, Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Makanya jangan lupa kita selalu berkomunikasi sama Tuhan, karena Tuhan kita itu hidup. Kalau orang hidup tuh biasa kita ngajak ngomong kan, ajak ngomong papi mami, ajak ngomong Queen, Devon, gitu kan. Jangan lupa ya kita juga berkomunikasi sama Tuhan, caranya lewat apa? Lewat Doa. Betul, lewat berdoa ya. Oke, teman-teman. Thank you semua yang udah mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di ibadah minggu depan. Jangan lupa ajak teman-temannya yang belum bergereja atau sudah bergereja tapi mungkin nggak rajin, itu bisa diajak ke IHK Grow juga ya. Oke, teman-teman. Thank you semuanya. Yesus memberkati. Sebelum itu, mari sama-sama kita foto bareng yuk. Oke. Siapa nih yang Yuk, mau kita foto? mau open dulu kameranya. Koko Nael, foto dong. Cici Jolin juga nggak kelihatan. Kelihatannya lampu. Nah, Wah, Koko Deren ngambil. Wah, yeay. ganteng Koko Deren. Yuk, Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Oke, terima kasih Cece Kesia. Makasih Devon Queen. Makasih Cece Jolin, Cece Kesia. Makasih Koko Deren. God bless. Allah.